Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Lima orang pekerja di Karawang, Jawa Barat diduga keracunan gas beracun saat menguras toren penampungan pupuk di sebuah pabrik. 3 orang pekerja meninggal dunia dan 2 korban lainnya kini dalam kondisi kritis. Isak tangis keluarga pecah saat jasad Asep Kohar dibawa ke rumah duka di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, Selasa siang. Asep Kohar merupakan korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Proklamasi Rengas Dengklok. 2 rekannya meninggal di tempat, sementara 2 pekerja lainnya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kondisinya kritis. Kelima pekerja ini diduga menghirup gas beracun saat menguras toren penampungan pupuk cair di sebuah pabrik pengolahan pupuk. Saat kejadian, 3 pekerja tengah membersihkan toren. Namun tiba-tiba ketiganya berteriak meminta tolong. Lantas Asep Kohar dan 1 rekannya mencoba menolong ketiga korban. Namun keduanya juga ikut keracunan dan meninggal dunia. Yang tahu mah itu si Komeng, masalah dia karyawan situ Pak. Kalau sama kan cuma lingkungan, gitu. Jadi si Komeng itu minta tolong. Minta tolong. Ada apa Meng? Iya pokoknya ke sini. Nah, saya masuk langsung ke PT, yaitu si korban 5 orang udah di dalam. Dalam apa? Dalam toren. Terus? Lagi nguras atau gimana? Lagi nguras toren. Mau pembersihan. Gitu. Ya itu mungkin karena bau itu kan kayak seperti air koco baunya itu ini aja bau. Udah gitu kan kehilangan oksigen kali. Jadi yang 2 orang itu mau nolong tapi bukannya selamat, ikut jadi korban gitu. Tim Inafis Polres Karawang, Jawa Barat yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa 1 botol sampel yang akan dijadikan alat penyelidikan. Sementara, pihak kepolisian sektor Rengas Dengklok belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus dugaan keracunan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baraisi melaporkan. Lanjutan perkara sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan rumah mewah di Bandung senilai 5 miliar rupiah kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang kasus dugaan penggelapan rumah mewah senilai 5 miliar rupiah dengan terdakwa Aditya Yesi Septiani alias Sasa kembali ditunda. Hal tersebut lantaran saksi korban berinisial SG kembali mangkir dari panggilan jaksa dengan alasan sedang berobat ke luar negeri. Padahal pada sidang sebelumnya, hakim memerintahkan jaksa untuk jemput paksa dan memberi keterangan dalam persidangan, karena saksi korban sudah 3 kali mangkir. Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa Aditya Yesi heran dengan alasan saksi yang tiba-tiba pergi ke luar negeri untuk berobat. Kuasa hukum Aditya juga mempertanyakan perihal surat keterangan dalam bentuk print out fotokopian berbahasa Mandarin yang menjadikan alasan saksi SG tidak menghadiri persidangan. Sebelumnya terhadap saksi ini itu sudah ada penetapan untuk dipanggil secara paksa. Tapi sampai hari ini saksi ini juga tidak hadir. Kalau berdasarkan surat yang disampaikan oleh saudara penuntut umum, itu surat-suratnya tidak jelas. Hanya print out. Dan itu juga berbahasa Mandarin, yang mana seluruh dokumen yang ada di persidangan itu harus berbahasa Indonesia, jadi tidak bisa diterima alasan untuk hari ini yang digunakan oleh penuntut umum. Ketidakhadiran saksi korban tersebut membuat sidang ditunda dan rencananya akan kembali digelar pada Kamis 4 Juli 2024 mendatang di PN Bandung dengan agenda menghadirkan saksi-saksi termasuk saksi korban. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan program perluasan kesempatan kerja.
Sebagai upaya menciptakan peluang wirausaha baru, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung lewat program perluasan kesempatan kerja di setiap kelurahan. Salah satunya pelatihan rias pengantin diadakan di Kelurahan Cibaduyut Wetan. Pelatihan dilakukan selama 12 hari. Warga yang didominasi oleh para ibu rumah tangga diajarkan cara merias, dari mulai penggunaan alat rias hingga busana pengantin yang cocok untuk digunakan. Dengan bimbingan yang intensif membuat para peserta rias tampak seperti perias yang sudah berpengalaman. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bandung, Marsana, mengatakan sebagai upaya menanggulangi pengangguran di Kota Bandung yaitu 8,83% atau setara 116.400 orang yang menganggur. Untuk itu, pemerintah mendorong warga agar berwirausaha. Dengan pelatihan ini diharapkan pengangguran berkurang. Kita melaksanakan kegiatan ini, terutama kita melakukan berbagai upaya, yang utamanya adalah untuk menanggulangi masalah pengangguran di Kota Bandung, karena pengangguran di Kota Bandung untuk saat ini masih tergolong cukup tinggi, yaitu 8,83% atau sekitar 116.400 orang yang masih menganggur. Dan saat ini ternyata di Kota Bandung ini ada keterbatasan bekerja di sektor formal untuk bisa bekerja di pabrik atau yang bekerja ada hubungan kerjanya. Jadi dan di Kota Bandung ini termasuk kota jasa, jadi sekarang ini yang didorong oleh pemerintah supaya masyarakat bisa berwirausaha mandiri. Sementara Lurah Cibaduyut Wetan, Maulana Kustiawan, mengatakan pihaknya mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini, sehingga warga mendapatkan keahlian di bidang rias pengantin. Pihaknya berharap ini menjadi ladang untuk meningkatkan ekonomi warga. Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, ya alhamdulillah bermanfaat sekali untuk warga, khususnya Kelurahan Cibaduyut Wetan, menjadi diperdayakan, bisa mempunyai keahlian, dan keahlian itu nanti bisa dimanfaatkan di wilayah Kelurahan Cibaduyut Wetan sendiri untuk masyarakatnya, dan untuk bisnis juga itu sudah bisa berkembang. Nah, ini juga nanti akan dikembangkan dengan adanya pondok mantap di Kelurahan Cibaduyut Wetan, yang mana setiap pasangan yang mau nikah itu akan kita berikan edukasi, kita berikan arahan, dan nanti itu akan menjadi sinkronisasi. Apabila yang mau nikah belum mempunyai rias pengantin, bisa dimanfaatkan di sini dengan para tenaga ahli yang sudah kita didik. Kegiatan program perluasan kesempatan kerja wirausaha baru ini secara bertahap dilakukan di setiap kelurahan dengan harapannya dapat menambah keahlian warga sehingga membuat peluang usaha jasa menjadi tambahan pendapatan warga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menikmati cita rasa bubur kepiting. Seperti apa ya rasanya? Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.